Selamat pagi, selamat ketemu lagi di Ngopi Bareng Kripto di pagi ini. Saya dengan Jamrud kembali lagi akan mereview tentang cryptocurrency yang saya sudah pernah review di hari minggu kemarin mana pergerakan dari cryptocurrency. Dalam video kemarin saya bilang cryptocurrency atau BTC altcoin itu akan bergerak dalam ring-ring yang sempit dan terjadi harga akan ke samping ya. Jadi kan gerakan ke samping atau kita bilang sideways yang panjang banget di minggu ini, dan banyak juga rumor yang bermunculan dari berita-berita di cryptocurrency. Maka yang menurut saya BTC itu masih trendnya masih positif karena masih tertahan di area support di area 32 itu, saya kira yang menjadi tanda bahwa cryptocurrency itu sudah mulai pulih dan gerakannya sudah mulai pulih. Dan ya banyak berita sih yang buat rumor-rumor itu, tapi at least dia masih tertahan di area support yang kuat di area di harga nyempet kemarin di 35 ya, minggu kemarin terakhir turun volatilitas dan sempat tertahan di area itu 32. Itu berita-berita banyak yang mempengaruhi jadi cryptocurrency di minggu ini, terbentuk ekuitas juga jatuh ya, dan kripto sedikit berubah mengikuti data dari inflasi, itu juga pengaruh. Terus ada berita negatifnya juga, 20 Share bermitra dengan pialang Jerman untuk menawarkan kripto ETP itu untuk rekening tabungan. Nah, itu juga berita positif. Ada berita negatif ini, rekor polisi Inggris menyita cryptocurrency senilai hampir 250 juta dolar. Nah, ini apa beritanya itu. Terus ya itu berita-berita yang banyak bertebaran ya. Jadi ada berita lagi, indeks S&P Dow menambahkan 5 indeks cryptocurrency baru. Itu Prancis memberikan penguatan kripto untuk pasar Uni Eropa dan agen sekuritasnya. Terus ya nah itu berita-berita yang banyak bertebar ya di minggu ini. Selain ada berita ini lagi yang juga berpengaruh ya, kalau kita baca itu jadi kalau ngelihat dari berita yang dulu dari China situ ya, itu menunjukkan sekarang Bitcoin itu sudah mulai geraknya mendatar ya. Kalau dulu kan penurunnya tajam-tajam, nah sekarang tuh geraknya sudah lebih stabil ya. Artinya tren itu akan terjadi penguatan. Dan kita akan melihat pergerakan dengan technical analysis ya. Dengan saya akan menggunakan TradingView, kita akan coba mereview beberapa cryptocurrency di minggu ini, dan saya sudah pernah bahas di hari Minggu, dan saya akan lihat lagi perkembangannya dari perkembangan dari cryptocurrency sudah kita masuk ke Rabu ya. Biasanya setiap seminggu tuh saya akan review 3 kali ya, 3 kali pergerakan dari cryptocurrency secara umumnya. Nah ini yang pernah saya gambarkan. Kita ngelihat dari weekly ya. Nah, weekly kita lihat memang bermain di area support. Nah, ini terjadi rejection di area ini ya. Terjadi reaksi pasar itu terjadi di area tetap di hampir 32 sampai di ini. Ini area pasar itu timbul di area sini semua ya. Nah, ini saya akan coba ini. Market, reaksi pasar timbul di area sini naik, kemudian sampai sini turun. Nah, kita akan lihat di time frame yang lebih kecil untuk melihat detailnya di 1 hari ya. Nah, kalau melihat perkembangan 1 hari, seperti yang saya bilang, mantul reaksi market terjadi di area ini. Saya akan garis besarin. Nah, ini reaksi pasar itu terjadi di area sini semua ya. Nah, artinya trennya masih positif bagi saya. BTC ini trennya masih positif. Lihat reaksi pasar terjadi di area sini ya. Kecuali sudah BTC bisa breakout keluar dari area 30, maka saya kira BTC akan melari ke arah ini.
Kalau kan, tapi kalau saya lihat trennya dia masih positif, udah lama berapa kali dites, hampir bulan dites area-area sini, dan BTC mampu bertahan di area ini, artinya tren positifnya masih akan menguat. Nah, kalau saya lihat perkembangannya dari BTC, kalau lihat pola seperti ini, maka BTC kemungkinan ya, kalau saya amati trennya BTC itu sudah pulih lah, karena gerakannya tidak seganas ini ya. Ini kan dari Cina itu ya. Nah, sekarang Cina sudah menyebar. Nah, BTC saya kira geraknya akan naik pelan-pelan ke sini ya. Dia ngetes area ini lagi, baliknya ya, dan area ini yang akan dicari nih ini. Ini BTC ya. Nah, cari kata kunci, saya bilang kata kunci atau resistance, critical resistance sebenarnya ada di sini nih, ya. Ini saya bilang, ini perhatikan, critical, saya bilang critical resistance itu ada di area sini dan support kuat tuh ada di sini nih. Saya akan tebalin. Nah, ini yang menjadi yang menarik bagi saya untuk saya analisa ini. Ini area ini, nah ya. Support kuatnya ada di sini, heavy support, dan critical resistance itu ada di sini untuk BTC. Nah, kita akan amati pergerakannya akan menyempit terus seperti pola ini dan akan seperti ini. Ya, itu BTC. Coba saya ulang lagi, BTC. Nah, pergerakannya akan seperti ini saya bilang. Saya kembali dulu. Ini ya, BTC ya, kembali. Ini akan gerakan ke samping, naik, turun, dan dia akan ke arah sini mencari critical resistance dari 400-an sampai 41. Ini namanya critical resistance ya. Nah, ini BTC akan saya gedein di ya. Nah, ini ya BTC ya. Nah, ini bergeraknya begini lah. Oke, biar ya gede dikit. Nah, ini BTC ya. BTC saya kira masih tertahan di heavy support dan akan menjadi critical supportnya di area 41-an ya. Itu yang kita bisa jabarkan tentang BTC terhadap USDT ya. Nah, itu gambaran saya. Kita akan lihat sekarang apa ya? Altcoin yang lainnya BNB. BNB itu harusnya di bulan-bulan ini terjadi banyak ini ya. Antara ini saya lihat garis yang minggu lalu, saya akan coba hilangkan lagi BNB. Saya akan pilihkan beberapa koin yang untuk kita menganalisa bersama ya. Jadi sekali lagi saya bilang ini pandangan saya ya. Ini pandangan saya tentang pandangan pribadi ya. Dan kita akan sharingkan. Oke, BNB ya. BNB itu harus sebulan ini tuh banyak sekali namanya BNB. BNB kalau kita lihat dari mingguan ya, BNB itu masih kuat tertahan ya, area pentingnya BNB itu masih. Nah, ini BNB. Saya akan coba terus bawah. Dan ini ringnya BNB di minggu ini. Seperti yang pernah saya sampaikan, ini ring-ringnya BNB ya. Dan BNB masih berarea di. Kalaupun BNB kemarin terjadi volatilitas, dia akan lari ke area sini aja, paling jauh dataran di area sini. Kita akan ngelihat coba di harian. Nah, kalau kita ngelihat harian kemarin berapa kali BNB mengetes area ini nih ya, di MA21, MA100 no, terjadi penolakan ya, reaksi market tuh ada di daerah sini. Ini juga dari market dan di area sini, dan BNB bertahan di area supportnya nih, support. Sekarang BNB itu paling jauh menurun di area sini 26, 27, dan hampir polanya sudah hampir sama pola-polanya lah. Nah, ini ya, gerakan sudah mulai menyempit dan kita akan melihat pergerakan BNB. Seperti rumor sekarang banyak berita bertebaran, ada positif dan negatif, dan BNB eventnya itu banyak di minggu ini. Nah, BNB saya kira minggu ini pergerakan dia akan turun ke area sini dulu, terjauh ini, dan akan kembali beri ke area ini dan mencari ini critical resistance area itu ada di sini di 400 ini ya.
Kalau trendnya masih positif dan critical area itu ada di sini BNB, dan ketika ini mampu ditembus dan BNB saya yakin akan melakukan mencari area ini terdekatnya. Ini area BNB yang akan dikejar nih. Nih. Jadi ini ya. Yang menjadi perhatian kita itu kan area ini nih. Support, heavy supportnya ada di area sini. Saya bilang ini berapa kali di sini BNB akan melakukan reaksi di daerah sini. Kalau Anda perhatikan, kita perhatikan market tuh beberapa bulan itu sudah reaksinya berada di daerah sini. Perhatikan area-area ini dari BNB. Reaksi market tuh terjadi di daerah support, heavy support, dan di critical resistance-nya di area sini. Ya, ini udah berapa bulan kejadiannya. Dan BNB selalu mantul dan market bereaksi itu di area support, heavy support-nya. Dan saya bilang support kuat tuh ada di mana? Ya di sini nih. Ya. Ketika ini mampu di break dan BNB akan mencari ini ya. Nah. Nih. Oke, itu BNB ya. Udah jelas di BNB USD. BNB kita akan lihat sekarang Ethereum atau ADA. Saya akan berikan berapa. Semua geraknya bersama nih. Nah, ini yang di minggu kemarin itu belum juga nyampe ya. Oke, ada Cardano. Kita lihat di time frame weekly ya, minggu ya. Cardano ringnya berdano masih bermain area ini masih. Ya, Cardano. Dan karena kalaupun turun dia akan mencari area ini nih. Hati-hati 0,91 dan ringnya tertinggi itu ada di daerah sini Cardano. Nih Cardano ya. Cardano kalau jatuh paling jauh itu dari sini ya. Tapi kita akan coba ngelihat ada peluang sampai area sini nih. Kalau dia mampu menembus garis ini, apakah dia Cardano berada di area sini atau menembus garis ini? Ketika ini ditembus dalam minggu ini, dia karena saya kira akan dari area sini. Dan kita akan coba ngelihat di daily-nya. Nah, ini Cardano reaksi market tuh tetap terjadi di area ini ya, DMA ini. Ini reaksi market tuh terjadi di area sini berapa kali sudah dites terjadi market area ini yang belum bisa dilewati Cardano ya. Ini saya bilang ini reaksi market tuh area sini semua nih. Nah Cardano pergerakannya masih turun ya. Cardano sekarang trennya masih bearish mencari area sini, paling jauh di sini dan paling jauh di sini nih Cardano. Skenario nya memang ada dua nih Cardano nih kalau kita lihat. Cardano kalau betul memang break, dia akan cari area sini untuk memantul area supportnya, heavy supportnya ada di sini ya Cardano, sebelum dia melakukan trend ini lagi untuk ini Cardano ya, gambaran saya Cardano sampai bisa lari ke area 1185 di heavy supportnya, akan cari critical supportnya di area ini Cardano ya. Dan kita juga akan lihat pergerakan dari BTC, dari Bitcoin, dari induknya ya. Dan saya bisa gambarkan terus kalian sebentar saja Ethereum sesuai prediksi kita akan mengangkat jatuh kalian sih ya gerak Ethereum. Dan jangan lupa Ethereum akan mengeluarkan produk barunya juga, dan kita akan lihat rata semua pada turun ya karena ada berita-berita Ethereum. Kita lihat di weekly. Oke, weekly Ethereum tertahan di area, saya bilang sudah mulai di heavy supportnya Ethereum. Nah, Ethereum dan ringnya Ethereum lumayan ya kalau kita lihat probabilitas ringnya Ethereum. Ini Ethereum di weekly ya, dan kita persempit lagi ngelihatnya di daily. Nah, ini dia Ethereum yang kita pernah gambarkan. Ethereum masih
reaksi market terjadi di daerah mana. Kita akan coba lihat ini dah reaksi market itu terjadi di ini. Berapa kali reaksi market tuh? Nah, ini ya, yang saya bilang reaksi market itu sini. Berapa kali Ethereum tidak bisa menembus garis dari trendline resistance ini, dan Ethereum akan mencoba mencari area sini, sekarang di 1600-an ya. Dan Ethereum akan mencari area ini. Ini Ethereum kalau kita lihat dari struktur dari candlenya, Ethereum akan mencari area ini nih, ya. Dan dia akan mantul di area supportnya, ya. Dan kalau bisa break dari garis resisten, trendline resisten, maka Ethereum akan lari ke area terdekat. Selalu saya bilang di 28 sampai 29.30-an nih. Ini Ethereum. Ini pergerakan dari Ethereum. Ya, kemudian area supportnya ini, gerakan ini Ethereum. Cardano sudah, BNB sudah, BTC sudah, apalagi yang kita bahas. Saya pernah bahas namanya kemarin itu Luna ya. Luna turunnya lumayan sekarang. Ternyata Luna tidak mampu membreak garis ini. Nah, ini reaksi market tuh di Luna itu terjadi di daerah sini nih. Ya, kemarin Luna sudah break dan tidak bisa menembus garis resisten ini, dan Luna balik lagi. Nah, ini yang saya gambarkan kemarin ketika Luna tidak bisa menembus garis ini, maka dia akan ngayun lagi ke area ini, paling jauh ini, dan kembali ke sini lagi. Nah, ini Luna. Kita sebuah ayunannya, terus kita ini yang masih saya gambarkan Luna. Apalagi ya, Cakes ya. Nah, ini sama, belum juga nyemput garis ini ya, Cakes. Dan ayunannya hampir sama semua ya. Akan mencari area-area support, happy supportnya seperti ini. Nah, ini ayunannya. Cakes, terus itu berapa koin pilihan yang saya kemarin coba analisa ke Matic, mungkin Matic. Nah, ini Matic parents. Matic kalau kita ngelihat di weekly, ini Matic di weekly ya lumayan bearish ya kalau kita lihat Matic-nya ya. Kan ini sebelah ini Matic, kalau dia jebol garis ini ya, Matic akan mencari area ini lagi. Ini area Matic. Nih Matic nih. Ayunannya Matic ya. Kita akan lihat di daily 1 hari. Nah, ini dia Matic. Dan Matic tidak mampu menembus garis resisten ini sebelah trendline resisten, dan market memang terjadi, dan kita lihat memang Matic itu bearish ya, dan Matic akan mencari area ini saya kira. Ini Matic kan turun ini di support ini, baru balik lagi ke sini ya. Kalau kita ngelihat fokus di minggu ini, Matic ini lari ke sini nih. Nih, jatuh lari ke sini nih. Kecuali Matic kalau bisa nembus minggu ini, break ke ini, mungkin akan beda. Ini kuncinya ini. Nah, ini kalau dia membos garis ini nih, kalau pergerakan Matic ya, pergerakan amat ini akan mengayun lagi ke bawah, dan nih kalau Matic lagi mengayun ke bawah, jadi support area ini akan pergeraknya kalau tembus garis ini, maka Matic masih mencari ini. Kalau ayunnya sampai sini dan kemudian lari ke arah sini nih, itu Matic. Satu lagi apa ya, Soluna ya, Soluna. Nah, Soluna sama kalau ngelihat di hampir 1 minggu. Nah, kita akan lihat Soluna. Oke, Soluna. Nah, ini Soluna kalau break garis ini ya. Soluna kalau bisa nembus garis ini, Soluna akan lari ke arah ini nih. Ringnya Soluna. Oke.
kita ngeliat detail di daily Seluna bergerakannya hari. Nah, ini ke Luna masih tahan di area sekarang masih supportnya ya, di area support ini. Nih. Nah, pertanyaannya kalau Seluna kata kunci kita, nih dia akan lari ke area emas. Reaksi market tuh terjadi di area sini semua ya, Seluna ya. Perhatikan. Ini market itu, reaksi market tuh jadi di area support kuatnya Seluna. Oke. Seluna kalau masih bermain di area ini market akan bereaksi di area sini Seluna ya. Itu berapa kali lihat, perhatikan nih Seluna dan berapa bulan dah dia tertahan di area support. Nah, ayunan Seluna kita bisa perhatikan ayunan Seluna ya. Seluna akan mulai area sini ya, kemudian tertahan di area sini, saya kira masih tertahan di area sini yang menjadikan area lumayan resisten ya. Resisten kuat juga ada di sini dan akan mencari critical betul-betul yang menjadi critical dari critical supportnya memang ada di sini nih Seluna. Kalau ini mampu ditembus, Seluna akan lari ke area sini nih. Gerakan Seluna ya. Nah, ini juga termasuk support di sini kuat juga Seluna nih. Nah, berapa kali tembus nih support kuat juga, support resisten. Nah, ketika saya bilang resisten ini bisa ditembus, akan menjadi support awal Seluna untuk menuju ke area 44. Ini akan saya garis tebelin. Nah, ini. Oke, itu pandangan saya tentang beberapa cryptocurrency altcoin di Rabu ini dan gerakannya saya kira masih mengalami ring-ring yang sangat sempit dan itulah beberapa cryptocurrency menjadi pilihan kita kalau kita analisa pergerakannya. At least saya bilang BTC masih tertahan di area yang support yang sangat kuat, artinya tren positif itu masih ada dan itu namanya probabilitas ya. Paling nggak secara teknikal kita bisa menghitung probabilitas dari sebuah pergerakan dari BTC USDT atau altcoin lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam sehat selalu. Oke, thank you. Terima kasih.